Simbol-simbol dari flowchart ini memberikan gambaran. Halo semua, selamat datang di Yohana Channel. Perkenalkan, saya Yohana Sarah Margareta Hareva dengan NPM 45242150008. Hari ini saya akan menjelaskan Pemrograman dasar dengan struktur control selection, khususnya nested if dan switch. Nested if memiliki pengertian percabangan bersarang digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan, sedangkan switch menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah pilihan alternatif. Bentuk umum dari nested if atau if bersarang adalah if kondisi. Kondisi adalah kondisi yang diuji untuk menentukan statement pernyataan mana yang akan dijalankan. Dan statement adalah instruksi yang dijalankan jika kondisi tersebut bernilai benar, true, atau false. Di sini kita bisa lihat gambar visualnya kondisi 1. Ketika kondisi 1 ini bernilai benar, akan memproses statement 1, pernyataan 1. Jika kondisi 1 bernilai salah, maka dia akan ke kondisi kedua, else if kondisi 2. Jika kondisi 2 ternyata salah, maka else if kondisi 3. Ternyata kondisi 3 benar, maka dia akan proses statement 3, pernyataan ketiga, begitu seterusnya. Contoh soal nested if bersarang. Kita bisa baca bersama di sini sebuah soal. Buatlah program yang menampilkan jika pengguna memasukkan 0, program menampilkan minggu. Jika pengguna memasukkan 1, program menampilkan Senin. Jika pengguna memasukkan 2, program menampilkan Selasa. Jika pengguna memasukkan 3, program menampilkan Rabu. Jika pengguna memasukkan 4, program menampilkan Kamis. Jika pengguna memasukkan 5, program menampilkan Jumat. Dan jika pengguna memasukkan 6, program menampilkan Sabtu. Jika pengguna memasukkan nilai di luar jangkauan 0 sampai 6, program menampilkan hari tidak valid. Dari soal ini, maka programnya adalah seperti ini. Include a string asing namespace std in main in pengguna. In digunakan untuk bilangan bulat dengan ukuran memorinya 2 byte. Di sini kita akan menginput pengguna. Pengguna. If pengguna sama dengan 0, cout minggu. Else if pengguna sama dengan 1, cout Senin, begitu seterusnya. Jika pengguna memasukkan nilai di luar jangkauan 0 sampai 6, program akan menampilkan hari tidak valid. Ini output programnya. Ketika saya menginput 0, program menampilkan minggu. Ketika saya menginput 3, program menampilkan Rabu. Ketika saya menginput 6, program menampilkan Sabtu. Lalu bagaimana flowchart-nya? Flowchart ini adalah gambaran dari langkah-langkah atau proses dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebelum kita membuat flowchart dari program tadi, kita perlu tahu apa saja simbol-simbol dari flowchart. Simbol-simbol dari flowchart ini memberikan gambaran bagaimana proses keputusan input atau output pada suatu sistem. Simbol-simbol pada flowchart terdiri dari 6. Ada terminal dengan gambar oval menunjukkan awal, start atau akhir end dari suatu proses. Lalu persiapan, persegi 6 memberikan nilai awal pada suatu variabel. Simbol pengolahan atau proses, gambarnya persegi panjang. Di sini terjadi proses yang harus dilakukan dalam suatu sistem. Lalu keputusan, gambarnya belah ketupat menunjukkan pengambilan keputusan. Biasanya dengan cabang ya, yes, true, dan tidak, no, false. Lalu input atau output, gambarnya adalah jajar genjang, digunakan untuk aktivitas memasukkan input atau menghasilkan data output.
Dan yang terakhir adalah garis, gambarnya tanda panah menunjukkan alur atau urutan proses dalam diagram alir. Dari program tadi, maka flowchart-nya adalah seperti ini. Start dan end-nya pastinya terminal, simbol terminal gambar oval. Karena terjadi penginputan pengguna, maka gambarnya adalah janjar-genjang. Nah, di sini terjadi adanya keputusan pengguna sama dengan 0. Jika dia bernilai salah, maka ada keputusan lagi. Pengguna sama dengan 1, jika bernilai salah, pengguna sama dengan 2, begitu seterusnya. Jika pengguna sama dengan 0 ternyata bernilai benar, dia akan mencetak minggu. Mencetak atau output, maka gambar yang digunakan adalah simbolnya simbol output dengan gambar jajar genjang. Ketika dia bernilai salah, maka dia akan ke statement kedua, pengguna sama dengan 1. Jika statement yang kedua adalah pengguna sama dengan 1 juga bernilai salah, maka dia akan ke pengguna sama dengan 2. Ketika pengguna menginput angka tidak ada dari antara 0 sampai 6, maka akan mencetak hari tidak valid, mencetak output dengan gambar jajar genjang. Bagaimana CD code-nya? Nah, CD code ini adalah cara untuk menuliskan sebuah algoritma secara high level tingkat tinggi. Dari program tadi, CD code-nya yaitu deklarasi variabel pengguna adalah int, deskripsi algoritmanya, input pengguna, if pengguna sama dengan 0, print minggu, else if pengguna sama dengan 1, print Senin, else if pengguna sama dengan 2, print Selasa, begitu seterusnya. Else if pengguna sama dengan 6, print Sabtu. Else print hari tidak valid. Dan diakhiri selalu end if sesuai berapa if keputusan yang ada. Untuk bahasa alami atau algoritmanya sendiri adalah pertama, memasukkan isi variabel pengguna. Langkah berikutnya adalah jika pengguna sama dengan 0, maka kerjakan baris 3, yaitu mencetak minggu. Kalau tidak, kerjakan baris 4. Jika pengguna sama dengan 1, maka kerjakan baris 5, mencetak Senin. Kalau tidak, kerjakan baris 6. Begitu seterusnya. Nomor 14, jika pengguna sama dengan 6, maka kerjakan baris 15. Yaitu mencetak Sabtu. Kalau tidak, kerjakan baris 16, yaitu mencetak hari tidak valid. Dan selalu diakhiri dengan kata selesai. Tadi kita sudah membahas nested if, sekarang switch, statement switch. Perintah switch menangani pengambilan keputusan dengan sejumlah pilihan alternatif selain if. Macam switch ini dibagi menjadi 2. Ada switch tunggal dan switch bersarang. Untuk bentuk umum switch tunggal seperti berikut. Namanya saja switch tunggal. Maka pernyataan percabangannya hanya satu. Di sini ada switch ungkapan, satu ungkapannya, lalu case. Ungkapan pertama apa, pernyataannya apa, break. Lalu case ungkapan berikutnya, pernyataannya apa, break. Jika tidak terdapat dari case-case tersebut, maka default. Nah, default pernyataannya apa? Langsung saja biar kita lebih paham ke contoh soal switch tunggal. Di sini ada sebuah soal, buatlah program jika memasukkan 1, program menampilkan merah. Jika 2, kuning, 3, hijau, dan 4, biru. Dari soal ini, maka programnya adalah seperti berikut. In angka. Cin angka.
menginput angka antara 1 atau 2 atau 3 atau 4. Switch angka case 1. Ketika yang kita input adalah angka 1, program akan menampilkan merah. Case 2. Ketika kita menginput angka 2, program akan menampilkan kuning. 3 hijau, 4 biru. Jika tidak ada dari antara 1, 2, 3, dan 4, berarti default mencetak kosong. Dan ini output programnya. Ketika saya menginput angka 1, program menampilkan merah. Ketika saya menginput angka 2, program menampilkan kuning. Ketika saya menginput angka 3, program menampilkan hijau. Lalu bagaimana flowchart-nya? Dari program tadi, flowchart-nya pastinya start dan end terminal bentuk oval. Di sini terjadi input, jajar genjang, input angka. Lalu ada keputusan if angka sama dengan 1 atau if angka sama dengan 2. Nah, setiap keputusan ini pastinya menggunakan gambar belah ketupat. If angka sama dengan 1 bernilai benar, maka mencetak merah. Mencetak berarti jajar genjang. If angka sama dengan 1 adalah bernilai salah, maka akan ke kondisi kedua. Kondisi kedua, karena ini keputusan lagi, maka gambarnya adalah belah ketupat. Begitu seterusnya. Bagaimana CD count-nya? CD count-nya yaitu deklarasi variabel angka in, bilangan bulat. Deskripsi algoritmanya adalah input angka, switch angka. Case 1, print merah, break. Case 2, print kuning, break. Case 3, print hijau, break. Case 4, print biru, break. Default, print kosong. Bahasa alami atau algoritmanya adalah: pertama, kita menginput nilai pada variabel angka. 2. Jika angka sama dengan 1, maka kerjakan baris 3, mencetak merah. Kalau tidak, kerjakan baris 4. Jika angka sama dengan 2, maka kerjakan baris 5, mencetak kuning. Kalau tidak, kerjakan baris 6, begitu seterusnya. Nomor 8. Jika angka sama dengan 4, maka kerjakan baris 9, mencetak biru. Kalau tidak, kerjakan baris 10, mencetak kosong. Dan selalu diakhiri kata selesai. Switch tunggal sudah. Sekarang switch bersarang. Switch bersarang berarti pernyataan percabangannya tidak lebih daripada 1. Bukan 1. Nah, di sini ada soal. Contoh soalnya itu penggabungan resistor. Menghitung resistor pengganti dari 3 buah resistor yang disusun secara seri atau paralel. Rumus untuk resistor pengganti sebagai berikut. Jika seri, rumusnya adalah R grab sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan untuk paralel, 1 per R grab sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Besar R1, R2, R3 serta jenis penyusun seri paralel di input user. Nah, menunya di sini ada pilih A dan pilih B. Untuk A, resistor secara seri. Pilihannya ada 1, 2. Dengan 2 resistor atau dengan 3 resistor. Begitu juga dengan B. Dari soal ini, maka programnya adalah sebagai berikut. In pilihan, chart pilih double R1, R2, R3, R4. Perbedaan in chart double, in untuk bilangan bulat, chart untuk karakter, double untuk bilangan desimal. In ukuran memorinya 2 byte, chart 1, double 8 byte. Cout pilih
A atau B sama dengan Chin pilih. Kita menginput pilih. Jika yang kita pilih adalah A, maka menu yang akan dikerjakan adalah resistor secara seri. Tapi ketika kita kita menginput pilih B, maka yang kita akan mengerjakan resistor secara paralel. Case A. Ada 1 dengan 2 resistor seri, 2 dengan 3 resistor seri. Kita menginput pilihan, pilih 1 atau pilih 2. Baik itu pilih 1 atau pilih 2, kita tetap menginput juga R1, R2, dan R3. Switch pilihan case. Ketika kita menginput pilihannya itu 1, maka program akan memproses rumus R grep sama dengan R1 tambah R2. Lalu mencetak R grep total resistansi seri 2 resistor. Ketika kita menginput pilihan adalah 2, program akan memproses rumus R grep sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Lalu mencetak R grep total resistansi seri 3 resistor. Jika pilihan yang kita input tidak ada dari antara 1 atau 2, maka default mencetak kosong. Case B. 1 dengan 2 resistor paralel, 2 dengan 3 resistor paralel. Kita menginput pilihan. Jika pilihan kita adalah 1 atau 2, kita tetap menginput R1, R2, R3, sama seperti case A. Pilihan, switch pilihan. Case 1, ketika kita menginput pilihan 1 untuk resistor paralel, maka program akan memproses rumus R grep sama dengan 1 per 1 R1 ditambah 1 per R2. Lalu mencetak 1 per R grep. Total resistansi paralel 2 resistor. Untuk case 2, ketika pilihan yang diinput adalah 2, maka program akan memproses R grep sama dengan 1 per 1 R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Lalu mencetak 1 per R grep. Total resistansi paralel 3 resistor. Ketika kita menginput pilihan tidak ada di antara 1 atau 2, maka default mencetak kosong. Nah, ini output programnya ketika saya mencoba menginput pilih A dengan pilihan 1, lalu menginput R1-nya adalah 12, R2-nya adalah 2, R3-nya 3. Program akan memproses sehingga total resistansi seri 2 resistor adalah 14. Ketika saya menginput pilihnya adalah B dengan pilihan adalah 2, lalu menginput R1-nya 12, R2-nya 4, R3-nya 6. Program memproses sesuai rumus, lalu memberikan output programnya total resistansi paralel 3 resistor adalah 0,5. Flowchartnya. Untuk flowchart sendiri, start dan end pastinya terminal, gambar oval. Terjadi penginputan, pilih. Penginputan jajar genjang. Lalu di sini terdapat keputusan if. Di sini tadi kan bukan if, switch. Switch. Ketika kita pilih A bernilai benar, maka pilihannya adalah, maka kita akan menginput pilihan R1, R2, R3. Lalu terjadi lagi selection-nya di sini ada pilihan 1 atau pilihan 2. Pilihan 1 atau pilihan 2-nya adalah gambar belah ketupat. Ketika pilihan 1-nya bernilai benar, maka akan proses rumus R grep sama dengan R1 tambah R2 dengan gambar persegi panjang. Hasilnya akan mencetak R grep. Outputnya pastinya gambarnya jajar genjang. Gitu juga dengan pilihan 2. Ketika pilihan 2 bernilai benar,
melakukan proses add grep sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dengan gambar persegi panjang, lalu mencetak output persegi jajar genjang, bukan persegi, add grep. Begitu juga dengan pilih B, sama halnya dengan pilih A. Bagaimana CD count-nya? Untuk CD count sendiri, deklarasi variabelnya adalah pilihan int, pilih chart, R1, R2, R3, R grep adalah double. Deskripsi algoritmanya, input pilih, switch pilih, case A. Input pilihan R1, R2, R3, switch pilihan, case 1, R grep sama dengan R1 tambah R2. Print R grep break, case 2, R grep sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, print R grep break. Default, print kosong, break. Case B, input pilihan R1, R2, R3, switch pilihan case 1, R grep sama dengan 1 per 1 R1 tambah 1 R2, print 1 R grep break. Case 2, R grep sama dengan 1 per 1 R1 tambah 1 R2 per R2 tambah 1 per R3, print 1 per R grep break. Default, print kosong. Bahasa alami atau algoritmanya adalah pertama, memasukkan isi variabel pilih. Jika pilih A, maka kerjakan baris 3 sampai dengan 6. Masukkan isi variabel pilihan, masukkan isi variabel R1, R2, R3. Kalau tidak, kerjakan baris 14. Yaitu jika pilih B, maka kerjakan baris 15 sampai dengan 18. Kalau tidak, baris 26 itu selesai. Misalnya adalah jika pilih A, kita sudah mengerjakan baris 3 dan sampai dengan 6. Lanjut ke 7. Jika pilihan sama dengan 1, maka kerjakan baris 8 dan 6. R grep sama dengan R1 tambah R2, mencetak isi variabel R grep. Kalau tidak, baris 10, yaitu jika pilihan sama dengan 2, maka kerjakan baris 11 dan 12, yaitu R grep sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Lalu mencetak isi variabel R grep. Kalau tidak, kerjakan baris 13, mencetak kosong. Begitu juga dengan baris 14. Jika pilih B, maka kerjakan baris 15 sampai dengan 18. Masukkan isi variabel, menginput pilihan R1, R2, R3. Kalau 3. Lanjut ke baris 19. Jika pilihan sama dengan 1, maka kerjakan baris 20 dan 21. R grep sama dengan 1 per 1 R1 tambah 1 per R2, lalu mencetak isi variabel 1 per R grep. Kalau tidak, baris 22, yaitu jika pilihan sama dengan 2, maka kerjakan baris 23 dan 26. R grep sama dengan 1 per 1 R1 tambah 1 R per R2 ditambah 1 per R3. Mencetak isi variabel 1 per grep. Kalau tidak, baris 25, yaitu mencetak kosong. Selesai. Demikian materi tentang switch dan nested if yang merupakan struktur control selection. Semoga bermanfaat.